3 minggu ditambah sama action workshop. Dan yang menarik adalah aku sama Mas Bobby, sutradaranya, itu aku belum pernah bekerja sama, tapi aku malah nongkrong duluan. Jadi awal tuh sebagai teman, aku udah teman sama Mas Bobby dari lama, terus sekarang baru kejadian kerja. Dan sangat menarik sih, aku sebagai pemeran merasa difasilitasi, merasa dikasih wadah, semua reading lancar, motivasi karakter semuanya jelas gitu. Jadi emang merasa udah ready sih, emang udah saatnya syuting. Nah, di sini kan jadi single mother. Apakah ini pertama kali jadi single mother atau sebelumnya dapat peran seperti ini? Kayaknya ini pertama kali deh jadi single mother. Terus kamu risetnya kayak gimana? Apakah kamu juga ngobrol-ngobrol sama temen yang juga single mother atau mungkin baca-baca referensi atau gimana? Lebih ke pengalaman pribadi ya, soalnya aku hidup maksudnya ibu aku juga single mother, jadi peran single mother itu cukup dekat dengan keseharian aku. Dan aku juga, iya sih, aku juga nanya teman aku yang single mother yang udah punya satu anak juga gitu, gimana sih strugglingnya. Aku juga nanya sama teman aku yang pernah melalui proses perceraian itu stresnya bagaimana gitu, dan harus membiayai sekolah dan membiayai anak sendiri tuh rasanya seperti itu. Bonding dengan pemeran anaknya seperti apa? Nah, bonding Dengan pemeran anaknya kan lumayan salah. menariknya, aku sama Echa, pemeran anaknya, udah pernah kerja bareng di film Pelangi di Mars. Nah, jadi aku emang udah bonding sama dia tuh udah dari sekitar 2 tahun lalu. Dan untungnya Echa itu tipe anak yang ekstrovert dan sangat merangkul aku sebagai ibu. Jadi walaupun aku orang yang kadang-kadang introvert dan pemalu, tapi karena anaknya cerewet dan sangat terbuka, jadinya aku juga ikut terbuka. Kamu lihat dia perkembangan dari Pelangi di Mars sampai di sini seperti apa? Apakah dia sangat meningkat sekali? Sangat meningkat. Di titik dari pas aku reading Pelangi di Mars, dia itu seingat aku ya belum bisa baca. Jadi baca skrip harus denger telponnya bacain, terus dia repeat after telponnya. Sekarang dia udah bisa baca sendiri. Dan itu sangat wow, keren banget. Tumbuh bersama Echa. Tumbuh bersama Echa, benar. Oke. Yang menarik dari cerita ini adalah seperti yang kita tahu, DMS itu kan fanbase sudah banyak sekali. Terutama di satu video ini yang judulnya Cerita Lila. Udah ditonton 10 juta penonton, dan yang ketika aku nonton videonya yang bikin menarik adalah harusnya kan video konten horor ini lekat dengan hal-hal yang misteri, horor, menyeramkan. Tapi ketika aku nonton, aku malah nangis. Dan itu sangat emosional gitu ketika kita mendengarkan cerita dari point of view Lilanya gitu. Dan ketika aku tahu ini pengen dijadiin film dan Ali Wahananya tidak plek-ketiplek ngambil kontennya, tapi juga ada berbagai karakter fiksi, contohnya karakter tari, aku langsung ayo, soalnya ini proses Ali Wahana yang menurut aku cukup pas lah kadarnya. Jadi kayak ada based on real events-nya Lila, tapi juga ada kreativitas penulisnya. Oke, tadi kan di sini ada bukunya juga ya. Kamu baca bukunya juga atau cuma nonton saja? Kalau misalnya bukunya sepertinya dibaca sama Kak Danish. Punya Kak Danish yang memerankan karakter Rahma. Sedangkan aku Tari emang karakter fiksi. Tapi tadi respon pertama berarti nangis aja ya? Apakah nonton lagi atau cuma sekali doang? Ntar akan nonton lagi sih sepertinya. Kamu sendiri tapi suka nggak sih cerita-cerita seperti kayak Diary Mystery Sarah itu, atau memang hanya karena ada film ini jadi akhirnya memperhatikan gitu? Kadang-kadang kalau misalnya videonya muncul di homepage YouTube, kadang-kadang suka nonton sih. Tapi kalau misalnya cerita Lila ini emang terkenal banget sih, jadi kayak aku langsung tertarik gitu munculnya. Teh, sebagai aktris gitu ya, biasanya tuh kamu bagaimana sih metode kamu untuk mengambil inspirasi, menarik inspirasi itu dari mana untuk bisa mengeluarkan emosi-emosi gelap, karena kan ini horor gitu, mungkin akan berbeda dengan kalau misalnya drama atau percintaan gitu. Iya sih, yang seru dari horor mungkin kalau misalnya drama kan itu kita mengacunya tuh ke hal-hal yang realis kan ya. Kayak kita pernah merasakan perasaan ini di kehidupan sehari-hari, sedangkan kesurupan, mengalami gangguan, ngelihat penampakan itu bukan hal yang sehari-hari gitu. Untuk itu sih aku biasanya ngambil beberapa referensi dari film horor. Jadi itu sih, sama ngambil referensi dari videonya Kasara sendiri. Jadi aku ngambil beberapa. Kamu ada kesurupan nggak sih? Ditonton aja. Aku nggak tahu mesti bisa ngomong seberapa banyak. Nggak ngerti juga. Tapi sebelumnya kamu pernah kerja sama saudara Bobby nggak sih? Belum pernah, makanya ini pertama kali.
Dan serunya aku sama Mas Bobi tuh temenan dulu, aku nongkrong dulu sama teman-teman, aku dikenalin sama Jerome waktu itu kan mereka syuting Puasa Gelap kan sama Mas Bobi. Terus ya udah aku dikenalin sama Mas Bobi, nongkrong beberapa kali karena rumahnya juga dekat daerah Tangsel. Terus ya udah ini pertama kali project sama Mas Bobi dan emang udah nyambung aja gitu udah sebagai sahabat. Ini sorry nih agak-agak keluar dari ini, tapi saya pengen tahu ini kan tahun 2026 nih. Kamu sebagai aktris mungkin ada kayak kayak target pencapaian atau seperti akan ingin film-film apa lagi gitu, atau mungkin peran-peran seperti apa lagi gitu. Si aku tipenya yang nggak punya resolusi atau cita-cita, aku go with the flow aja. Kalau misalnya rezekinya di situ ya udah. Tahun ini berapa film tuh yang udah masuk dan atau mungkin akan keluar kayak? Tahun ini yang setahu aku ya, yang tayang sih Pelangi di Mars pas Lebaran. Terus mungkin Monster Pabrik Rambut. Udah yang aku dengar. Monster Pabrik kalau nggak salah di ini ya, diputer di Utah apa di Sundance di Berlin. Mereka world premiere di Berlin. Kamu kesana? Kan cantik. Tapi tadinya pengen mau. Saya pengen, tapi karena di syutingnya di Jogja, terus kayak cukup padat jadwalnya, jadi kayak syuting Berapa hari syuting ini? mungkin 20 harian atau 18 hari, 18 sampai 20. Sebagai aktris gitu, kamu kan juga dikenal, saya terus terang saya kenal kamu dengan film-film yang agak festival ini itu sekarang mulai ke yang agak komersial, terus mulai buat kamu sendiri ada kepuasan tersendiri nggak sih antara main dengan film-film yang agak idealis gitu ya, atau justru sekarang sudah mulai dengan film-film komersial yang mungkin secara honor mungkin lebih besar kali? Iya, bisa. Ya itu sih, aku mungkin itu salah satu jawaban aku di resolusi 2026 kayaknya aku ingin mengimbangi antara film-film festival di mana aku bisa mengasah idealismenya aku sama dimana aku bisa berkarya eksploratif terhadap karakter aku, tapi aku juga pengen masuk yang ke komersil. Aku pengen mengetahui sebenarnya Indonesia ini tuh medannya gimana sih, kan rata-rata emang yang komersil tuh emang horor kan ya, jadi ini pertama kali aku main di film yang horor, apalagi IP-nya besar sebesar Sriwijaya. Udah mulai dapat DM dari Sarah gitu. DM dari sana Dari fansnya Sarah. Kamu salah satu pemainnya. paling udah sempet di tag, jadi kayaknya ada fanbase Kak Sarah yang tahu kalau Cerita Lila pengen bikin film, terus dia tag aku, terus kayak semua orang juga bingung tahu dari mana gitu, padahal baru press con hari ini. Ordal banget. Oke, kalau gitu mungkin terakhir harapan aja deh selama syuting atau mungkin film ini gitu, karena horor kan sekarang banyak sekali ya. Banyak banget sih. Harapannya sih semoga pas syuting lancar, semoga sesuai dengan ekspektasi, semoga semuanya bisa mendeliver emosi yang emang Kasara dan Lilanya harapkan, dan semoga filmnya diterima dengan penonton dan penonton bisa mengambil pesan dan keluar dari bioskop tuh bisa merasakan experience. Ya ini film horor memang menakutkan, tapi juga berharap mereka bisa tersentuh dan terinspirasi dari kisahnya Lila. Kayak pertanyaan terakhir dariku nih, kan syuting 20 hari di Jogja ya. Kalau Ute biasanya di sela-sela syuting gitu menghabiskan waktu liburan di Jogja tuh ngapain aja? Kan atau ngapain biasanya? Atau udah ada rencana apa nih? Belum ada rencana sih, paling kulineran. Dan aku emang juga udah sering ke Jogja kan, jadi kayaknya nyamperin teman-teman yang ada di Jogja, nongkrong. Thank you.